Hai, hai. Hello. Jam 4 sore, listeners. Lagi ngapain di rumah? Apa yang Anda lakukan untuk ngabuburit? Saya akan ngobrol-ngobrol sama Giring Ganesa. Dan kebetulan Giring Ganesa sudah hadir, jadi langsung kita coba connect ya. Assalamualaikum Hai, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Bro. Giring, Yes perkenalkan gue bro. Reza Bima dari Radio Hai Jakarta. Res, how you doing? Terima kasih banyak udah luangin waktu untuk ngobrol-ngobrol di sini di Bincang Bintang Ramadan. Siap. Terima kasih Eh, banget sudah diundang. Kalau gue lihat-lihat sekarang lu kayaknya lagi jadi tukang kebun ya, lagi nanem nanem bawang ya, nanem kentang gitu ya. Tahu Tapi nggak awal tapi ceritanya listen, gimana men? gimana? Ceritanya tuh gini awalnya. Em, gue itu sama istri udah selalu ngomong Hmm. bahwa kalau ada skenario-skenario seperti COVID ini, Ah, seperti zombie, eh, Holocaust, or anything like this lah, Apocalypse. apocalypse skenario lah, Eh, gitu ya, you have to be prepared eh, by harus self sustain gitu. eh. That's why the first week I decided to learn about hydroponic, terus Hmm. gardening, terus udah gitu kita pakai filter air, jadi nggak usah beli apa namanya, nggak usah beli apa tuh namanya galon-galonan lagi. Eh. Dan sekarang lagi diskusi pengen masang solar panel di atap Oh, rumah. Jadi selain itu juga pas kita pikir-pikir sebetulnya memang sangat bagus karena kita mulai menghapus jejak karbon kita gitu. Jadi kita pengen mulai memang lebih respect lagi sama alam karena menurut kita juga COVID ini terjadi juga karena kita nggak apa ya terlalu ya mungkin pasti ada bagaimana caranya sang ibu pertiwi ingin mengingatkan kita sih sebagai manusia setuju. jangan terlalu cepet-cepet lah kayaknya atau jangan terlalu in a rush lah or anything something like that lah pokoknya dia gitu deh pokoknya. Iya, ini kita mau nyapai listeners dulu. Selamat datang di Bincang Bintang Ramadan bersama Giring Ganesha, listeners. Dan saya sangat honored gitu ya untuk bisa ngobrol sama orang yang banyak karya seperti Giring ini. Dia Wah, tidak terima kasih dia bro, terima kasih bro. dia tidak hanya mempunyai 4 anak, tapi dia juga menjadi presiden ISPL. Dia merupakan CEO dari Kincir.com dan sudah pasti dia adalah musisi handal ya. Terima Terima kasih kasih Pak, terima kasih. terima kasih sekali lagi. Oke, jadi hobi baru lo sekarang nanem-nanem dan lo Hmm. kasih nama itu laboratorium hijau, Lab, hmm. ya kan? Nah itu isinya ada apa aja sih, bro? Isi itu adalah tempat gua merenung setiap pagi dan sore pas Hmm. ngabuburit sih biasanya. Terus di situ gua ngeliatin uh, bawang gua yang sekarang lagi setengah hidup setengah mati karena berjuang karena gua juga masih belajar tapi tomat gua mulai tumbuh subur tumbuhan ya belum ada buahnya ya. Habis itu juga uh, cabe gua juga udah mulai melebar mulai remaja. Happy bro, ngeliatnya happy banget sih, relaxing banget sih. Terus kalau pagi-pagi biasanya gue pakai musik Bali, kalau sore-sore sih biasanya musik gue backgroundnya adalah anak-anak gue lagi main-main di kebun. Jadi bener-bener apa ya peaceful banget gitu ternyata gitu, being one menjadi bagian dari alam lagi tuh menyenangkan banget. Di salah satu caption lo bilang selain merawat tanaman itu sama kayak merawat perusahaan, sama kayak merawat Yes, keluarga gitu. Itu bisa lo jelasin nggak? yes. Ya harus pakai cinta dan harus benar-benar diperhatiin banget gitu. Ternyata memang untuk bikin perusahaan sendiri memang nggak bisa copot ya, benar-benar harus fokus banget gitu dan alhamdulillah ada hasil ya gitu. Dan seperti juga merawat keluarga juga seperti itu. Jadi contohnya gini, kayak kalau merawat keluarga itu jangan seperti kita melempar bola kristal gitu. Kalau misalnya halo Leslie, kalau kita lempar bola kristal kalau mental itu pecah gitu di tembok, sedangkan kalau Nah, misalnya lempar bola bekel kan bakal mental-mental gitu. Jadi memang bola kristal tuh harus dijaga. Itu kayak keluarga, itu kayak perusahaan. Ya lo you cannot
main lempar secepat itu. Jadi lo bener-bener harus taking care of your family like as a crystal ball, taking care of your company like a crystal ball gitu sih. I see. Jadi ya itu sih yang gue pelajarin sih. Gitu. Jadi alhamdulillah sih, jadi keluarga gue juga sekarang juga happy banget. Gue nggak pernah berantem sama istri gue. Gue malah bercanda-bercanda mulu sama dia, sama anak-anak juga. Udah kayak, bro, kalau anak gue yang paling gede juga, what's up, my man? Gitu, Zidane, gue Zidane. cewek, gitu. Zidane, gue main cewek-cewek juga, main TikTok-an sama mereka, gitu Iya, kan. gue lihat tuh. Jadi, Ganesha Family. ya Ganesha Family lah, Yeah. itu yang penting biar keluarga, biar gue deket sama anak gue kan. Dan gue juga semakin bangga sama istri gue karena dia juga tadinya yang malu-malu jadi influencer, tapi dia sekarang jadi semangat banget gitu. Maksud gue bilang sama dia, bro, pokoknya 5 tahun lagi gantian ya kamu yang kerja, aku mau santai-santai. Iya. Lo mau jadi tukang kebun aja mungkin. Iya, gue mau jadi tukang kebun aja. Itu lo belajar hidroponik udah berapa lama, Gir? Baru mulai, bro. Pokoknya alat-alat itu nyampe ke rumah gue seminggu setelah kita work from home ya. Berarti tanggal 21 Februari. Saking hafalnya tuh. Kayak kita mulai 14 Februari kan. Jadi 21 Februari itu. Oke. Jadi itu lu bisa lu bilang itu jadi new normal lu sekarang di rumah gitu untuk menanam bawang, menanam kentang kayak gitu-gitu. Itu new normal lu sekarang. I think my new normal is woke up. Kita bangun pagi banget lah ya, jam 7-an gitu. Terus kita langsung ke laboratorium hijau, siram-siram, ngasih pupuk, bla bla bla. Habis itu udah masuk lagi, terus ngobrol sama Cynthia. Dan biasanya kalau jam-jam segitu kan baru yang bangun kan, baru Abraham, terus bertiga bercengkrama. Terus udah tuh, habis itu the new normal tuh mulai jam 9, bro. Jam 9 sampai sekarang. Iya. Nggak berhenti. Yang cuman makan, terus rebahan lagi gitu ya? Bukan, bro. Not that. Meeting, bro. Nggak berhenti meeting, man. Oh iya. Nggak berhenti, bro. Gue dari pagi tuh udah nggak berhenti. Oh iya, benar. Iya, lu masih sibuk, ya? Lu sibuk banget pasti ya. Lu lagi ngerjain apa sih, Giring, sekarang? Selain Kincir, selain ESPL? Udah, 2 itu juga udah lumayan sibuk, bro. Parah ya. 2 itu udah sibuk banget. Dan plus promo single sendiri kan. Yoi, nanti kita akan ngomongin soal sendiri itu, tapi gue pengen mengulik seorang Giring yang sekarang lagi ada di rumah gitu. Nah, kalau kita sekarang lagi ngomongin soal PSBB, di posisi sekarang yang gak enak ini, kita harus di rumah, hikmah apa sih yang bisa lo ambil gitu dari semua ini? Hikmah apa ya? Hikmah positif apa hikmah negatif nih? Harus positif. Harus positif ya? Harus positif. I think yang paling positif adalah dimana kita bisa jalanin perusahaan, tapi di saat bersamaan bisa quality time sama keluarga di saat bersamaan sih. Iya, itu susah gila ya, men. Lo harus meeting, tapi tiba-tiba anak lo nyamperin gitu, mau apa gitu ya, gokil ya. Ya gue biasanya kalau lagi meeting kan anak gue samperin, ya udah, aku pasti dia cuma pengen tampil kan, terus say hi dulu, nanti dia hai, terus cabut, kan yang penting udah tampil kan, ya gitu. Terus ya partner bisnis gue juga udah biasa-biasa aja, ya udah anak kecil gitu, udah pernah kita larang-larang gitu kan. Terus hikmahnya itu sih menurut gue. Tapi memang gue nggak pernah nyangka bahwa di seumur hidup kita ya kita bisa ngalamin ini ya. This is history, man. Ini historical event yang gak bakal lu lupain sampai lu punya cucu banyak gitu. Gila, men. Iya, ada 2 bulan, entar lagi 2 bulan loh kita. Ada yang 2 bulan, ada yang 2 bulan setengah, ya macam-macam. Oh sorry, kok gue tadi ngomong 14 Februari ya, Sarah ya, 14 Maret kita mulai kan? Iya, gue mulai 23 Maret, gue inget tuh. Jadi gue baru sebulanan. Gue udah dari 14 Maret, berarti ntar lagi udah 2 bulan, bro. Gila. 2 bulan, men. Tapi beneran gak pernah keluar? Atau lu grocery store? Sempet lah, grocery. Waktu awal-awal masih lumayan agak sering. Kayak grocery itu penting kan. Iya. Cuman begitu sekarang udah mulai ketemu celahnya kan. Akhirnya istri gue bisa dapat nomor telepon ini, tukang daging. Terus bisa beli sayur di tukangsayur.com. Habis itu di blibli.com juga. Jadi kan ya udah mulai dapet celahnya gitu. Dan gue juga mulai dapet celah kayak
Kalau mau buat hidroponik ada banyak banget online store, jadi udah aman lah semuanya. Tapi yang nggak berhenti datang itu dikit-dikit Gojek, Grab, Gojek. Yoi, Ada di rumah. yoi, Ada aja. yoi banget, yoi banget. Oke, Asli, ada asli. ini beli apa lagi sih? Cuma ini beli apa lagi sih? Ini beli apa lagi sih? Coba nanya itu dulu. Terus bini gue kan influencer kan, jadi Iya, dikirim barang mulu bro. iya, iya. Gila. Harus Gue kalau di review-review. review unboxing Hmm. tuh kalau di Iya. meja tuh kayak gila banyak banget yang. Tapi alhamdulillah gitu, jadi banyak makanan kan gitu. Tapi kalau dari bisnis lo sendiri sangat terdampak nggak sih, Gir? Maksudnya dari Kincer.com itu sendiri terdampak nggak sama situasi sekarang ini? Kalau in terms of traffic malah kita di bulan ini naik 60% ya. Traffic Karena user. karena orang Uh, lagi di rumah terus lihat-lihat artikel-artikel di Kincer.com gitu ya. iya. Oh iya. Itu cuman kalau untuk e-sport lumayan terdampak. Oh gitu ya. Oh karena ya, turnamennya kali ya. Turnamennya kan harus ngumpulin orang Ya banyak kita gitu. kita bisa sih bikin turnamen online, terus streaming online sih bisa-bisa aja. Orang juga tetap pasti bakal nonton. Cuman sekarang ada meyakinkan sponsornya. Gitu. Karena orang sponsor brand itu kan nggak mau kalau misalnya cuman online activity, pengennya ada offline, pengennya ada di mall, pengennya ada hingar-bingar lah gitu kan. Iya benar-benar Iya benar. gitu lah. Pengennya ada serunya experience langsungnya gitu kan. Oke, Mm-mm. sekarang kita ke lagu sendiri. Lagu yang dirilis tahun 84, diciptakan sama Guru Soekarno Putra. Itu salah satu lagu kesukaan gue juga. Dan kalau kita dengar versi aslinya itu kan sebenarnya gampang untuk didengar, tapi secara teknis tuh susah banget untuk dinyanyiin. Nah, menurut gue, Oh ya, iya, karena kalau lo dengar versi aslinya kan itu temponya freely. Terus pianonya juga klasik-klasik gitu. Itu terdengar gampang ya, tapi untuk nyanyi itu susah. Nah, menurut gua di cover di rilisan lo ini, menurut gua lo cukup berhasil ya, karena sedihnya itu masih dapat, sendirinya itu masih dapat. Lo di tempat cobaannya itu masih dapat, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari Giring Ganesa. Lo bisa ceritain ke gua nggak gimana prosesnya? prosesnya adalah hasil kolaborasi yang luar biasa antara saya, Andi Rianto, sama Andre Dinut sih. Mereka kayaknya mengerti gitu bahwa mau dibawa kemana. Dan gue yakin juga mereka juga ngefans sama lagunya. Dan gue yakin juga Andi Rianto juga feel challenge lah. Because it is a very very tadi yang gue bilang a very challenging song. Sangat, ya sangat. Kan? Dan makanya mereka memutuskan untuk nggak pakai piano tapi memakai gitar. Yeah. Habis itu memutuskan untuk make it more simpler, terus habis itu lebih khusyuk gitu. Dan begitu mereka menciptakan sebuah ruang dan dimensi suara yang seperti itu, dimulai dari demonya. Demonya itu cuma gitar akustik bro, kayak nggak ada string atau apapun deh. Jadi benar-benar cuma gitar akustik, bass doang nggak usah. Sama mungkin sedikit-sedikit kayak synthesizer gitu. Tapi waktu lagi take vokalnya, Mas Andi sama Mas Andre Dino tuh udah menciptakan sebuah ruangan dimensi yang begitu kusuk yang membuat gua nyampe udah tinggal dengerin lagunya dan tinggal mencoba untuk ngerasain liriknya dan udah gitu. Dan memang bagian terakhirnya itu memang Mas Andi tuh jago dramatis ya. Gue pernah dulu kan beberapa kali nyanyi sama dia kan waktu Project Harmony gitu ya. Di zaman dulu kan Harmony kan. Harmony di TV kan. Dia mau arrange semua lagu jadi keren dan megah gitu. Orkestra gitu kan. Ya itu sih bro. Jadi dia tahu gitu kapan berhentinya. Nih tahan dulu. Dan akhirnya efeknya adalah gue bisa punya ruang untuk berkreasi di situ gitu. Kapan untuk legato, kapan untuk staccato gitu-gitu ya. Jadi dia tahu nih, oh Giring tuh bisa faset nih. Nih gue kasih ruangan di sini. Walaupun dia gak janjian sama gue, tapi dia tahu nih gue kasih tempat di sini ya, lo faset di sini ya. Atau lo bahkan lo di sini terserah lo mau ngapain deh gitu. Pokoknya lo di sini gitu. Akhirnya it all happens di studio aja sama gue. Waktu itu vokal director Mas Bowo Soulful kan. Terus saya ngobrol. Wah itu mah keren banget. Keren. Gue ngobrol terus akhirnya ya udah gitu. Gue keluar aja gitu. Kita coba yuk apa gitu. Dapat aja tiba-tiba dapat. Itu karena memang ruang dimensi yang waktu itu Mas Andi sama Mas Andre Dinut
bikin sih gitu. Andre Dinut gitar, ya, Andi Rianto MD-nya, Mas Bowo-nya itu vocal coach-nya. Vocal director. Nah, awalnya itu gimana tuh? Ini inisiatif siapa sih? Buacin. Oh tadinya I don't have any plan for my solo sih bro. Gue cuma ya udah hidup gue udah udah stabil, udah santai gitu kan, udah santai aja lah. Maksudnya udah perusahaan udah jalan. Waktu itu posisi gue masih komisaris kan, sekarang udah balik ke CEO lagi kan. Terus udah gitu, udah hidup tuh udah enak gitu, tinggal jalanin aja. Tiba-tiba Buacin ngajakin ketemuan untuk project ini gitu. Nah, waktu pertama kali lo diajak ketemuan sama Bu Acin gitu, apa yang pertama kali lo pikirkan gitu? Lo pasti denger lagunya, lo pasti tahu siapa yang nyiptain, siapa yang nyanyiin. Apa perasaan lo waktu itu? Manusia itu kalau misalnya ada opportunity yang nggak akan datang sekali seumur hidupnya, nggak bakal lo lewatin gitu kan. Ya ini menurut gue ada opportunity bisa nyanyiin lagunya Mas Guru Soekarno Putra. Masa gue lewatin, bos? Nggak bakal. Dia kan maestro, bro. Iya gak? Seorang Giring Ganesha bisa nyanyiin lagunya dengan versi yang berbeda dari versinya almarhum Krisya. Ya kapan lagi kan? So I think just do it, bro. Iya gak? Nggak mungkin dilewatin aja sih. Nggak mungkin dilewatin. Tapi apakah pertama kali lo terima tawaran itu, terus udah gitu lo ada keraguan sedikit gitu? Wah, gue bisa nggak ya nyanyiin lagu ini gitu? Keraguan lah bro, gue udah lama gak rekaman, Jo. 2 tahun men gak rekaman, lo bayangin gak? Oh iya? Gimana bingungnya tuh, iyalah bro. Udah 2 tahun gak masuk dapur rekaman, gak masuk ke ruang studio. Untuk ruang studionya waktu itu PW banget gitu. Enak gitu, nyaman. Jadi hoki lah bro waktu itu, it's a very good day lah. Intinya gue sangat hoki. Misalnya ruangannya enak, ruangan dimensi suara yang dibangun juga enak, komunikasi dengan Mas Bowo juga enak, gitu, nggak ada pressure or anything, jadi udah jalanin aja. By the way, selamat karena video lirik dari Sendiri itu sudah tembus 2 juta penonton, guys. Terima kasih. Itu juga karena berkat Radio Jakarta yang sudah support dari awal. Tapi kalau kita ngomongin soal produksinya ya, itu perlu makan waktu lama nggak produksi musiknya itu sendiri? Dari mulai aransemen sampai take vokal sampai take instrumen, itu lama nggak sih? Lu nungguinnya? Apa lu ikut ini juga, aransemen juga, ikut ide juga? Bro, lu mau ngasih ide seperti apa sih ke Mas Andi Rianto, bro? Lu udah genius gitu, lo ada lo kasih ide, gitu. So tau lu gitu kan? Iya siapa tahu. Wah ini dapat input dari Giring loh, kita harus masukin loh. Siapa tahu kan seperti itu. Enggak ya? Ya kita ngasih ruang masing-masing lah ya. Untuk explore sih. Yang jelas sih gue percaya 100% sama Mas Andi lah. 100% lah bro. Sama Andre Dinut juga pasti, 100% percaya. Pastilah. Jadi, lu tinggal eksekusi aja, yang penting solo dapat untuk menyanyiin lagu itu ya. Nah, video liriknya itu tadi udah 2 juta orang nonton, terus dibuat jam 12 malam, lu muter-muter Jakarta, ada di Tamrin, gue lihat, terus ada di terowongan bawah MRT ya, terus ada di pasar juga. Dan menurut gue di scene pasar itu kelihatan banget lu bisa nonjolin lu tuh sebenarnya sepi di keramaian gitu, bener nggak? Iya bro, karena waktu kita ngobrol sama George si director ya, kita pengen nunjukin itu sih bro, bahwa kita tuh sering ke mall, dulu zaman sebelum COVID ya. Tapi ada momen dimana kalau lo sendiri aja, mau tepatnya ramenya kayak ratusan orang di dempet-dempetan, tapi kalau if you feel lonely, just feel lonely, ya nggak sih? Iya benar, itu benar, kita mau benar banget. Itu gue pengen tahu deh, di terowongan kecil yang kiri kanannya ada graffiti banyak, itu di mana ya? Itu keren banget sih menurut gue, tuh sepi banget. Ya, yang kecil. Yang kecil, bukan yang gede. Itu yang di Kebun Jeruk itu kalau nggak salah. Itu keren sih. Maksudnya tuh itu sepinya tuh dapat karena lagunya itu sendiri kan serem kali bos. Ya mungkin waktu lu tag ya serem ya. Cuma maksudnya untuk kita yang lihat dengan lagu yang sudah dibuat sedemikian rupa seperti itu ya, itu tuh kayak kasih efek kita tuh nyampe gitu. Pesannya tuh nyampe gitu. Ketika kita kan cerita lagunya itu ketika lu punya cobaan yang berat dan lu butuh waktu sendiri untuk memikirkan gitu kan, untuk memikirkan kira-kira nih langkah ke depan yang gua akan ambil nih apa gitu. Nah itu tuh dapat banget menurut gua.
Itu yang konsepin si George itu. Jadi barengan, gua sama George. Pokoknya gue cuma bilang, lo denger lagunya, pokoknya gue cuma pengen menunjukkan the loneliness, gue bilang gitu. Terus ada George kasih beberapa visual recommendation sama ya udah kasih gue visual recommendation, approve ya udah jalan. Udah that's it. Dan itu ya Allah yang kerja cuman berapa kru cuma 3 orang, itu juga satu ceweknya George. Ceweknya George sama temennya satu sama George, udah that's it. Terus bini gue bawa selimut, bawa bantal, tidur di mobil. Jadi benar-benar as simple as possible, low budget as possible gitu. Because we know that zaman sekarang itu di YouTube menurut gue video bisa ragam ya, ada yang mahal banget ada yang simple banget ada. But the core about it is about the song and the concept sih menurut gue. Agree. Dan kalau misalnya pun lo bangunnya itu dengan hati, lu bikinnya dengan hati, biarpun budgetnya murah juga akan kelihatan bagus juga sebenarnya. Itu contoh gini bro, lagunya I Love You 3000 Stefan Putri itu video klipnya sekarang udah jutaan berapa? Gue nggak tahu berapa itu, jutaan. Asli. Dia gue tanya sama Titi DJ, itu Menik bikin video klip yang I Love You 3000 yang original yang pertama ya, berapa? Apanya cuma 5 juta? 5 juta rupiah Jo. Karena nonton berapa? 8 juta ya, gila loh bro. Gila. Kan? Gila banget sih, Yo. Nah, lu tuh pernah gak sih mikir kalau banyak orang yang kangen sama lu untuk lo giring as vokalis gitu? Giring solois apa giring vokalis apa gimana? Ya maksudnya giring nyanyi lah. Mau itu as a singer? Yes, maksudnya. as a singer. Oh, ya. Lu pernah sadarin itu gak sih kalau banyak yang kangen sama lu gitu? Gue orangnya nggak terlalu salah satu gue ngelatih my emotional itu dengan tidak terlalu menganggap bahwa gue adalah orang yang punya. I never consider myself as famous sih menurut gue. So I don't think that people miss me singing and stuff like that. Karena takutnya kamu merendah kamu. No, I mean like gue takutnya malah guanya yang kecewa gitu loh. Ekspektasi. Gue takutnya malah gue menjadi orang yang jumawa atau gue yang orang yang nggak bisa move on dari hidup gue atau orang yang nggak bisa move on dari zaman dulu ketika kita lagi di top-topnya gitu. So kalau gue pribadi, gue lebih suka menjadi orang yang ya biasa-biasa aja gitu. Bagi gue kalau ada orang masih minta foto sama gue ya sebonus gitu, udah bersyukur ya Allah masih laku gitu ya, masih ada yang. Cuman habis itu ya udah. Gitu. Masih laku ya? Ya masih laku lah. Nah, amen. Kan, lu nggak berencana untuk solo sebenarnya, tapi karena ada tawaran yang tidak bisa lu lewatkan, makanya lu ambil gitu. Nah, dengan banyaknya animo dari single sendiri yang lu rilis ini, lu ada kepikiran untuk bikin album solo nggak? Atau single solo lagi deh ke depan? Mungkin kalau single solo lagi ya, cuman kalau album kayaknya nggak deh bro. Nggak kayaknya. Gitu ya? Karena bisnisnya sekarang berbeda bro. Iya sih, bisnisnya sekarang lo bikin album tuh lo harus benar-benar fokus 1000% dan wah gila men. Bikin solo tuh stuff. Apa ya? Capek banget. Tapi sekarang bikin single nggak secapek bikin solo, tapi sebenarnya sama-sama impactful. Asal lo keluarnya berkala aja per 3 bulan, per 2 bulan, per 3 bulan. Iya sih, memang gitu karena kalau solo kan kita nggak bisa mikirin, yang penting albumnya jadi terus kita keluarin gitu, nggak bisa juga. Kita 360 mikir ya kan, manajemennya seperti apa, brandingnya kayak gimana, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya single simple bro, simple aja kan, single gitu aja. Jadi nggak so ribet. Album berat bro. Serius gitu ya. Berat. Bahkan seorang Giring aja bilang kalau album itu berat ya. Ya dulu gue aja berenam aja sama anak hiji, album kelima aja nggak kelar bro, apalagi gue gitu. Dan gue tahu, I know my limitations gitu bro. Gue kan sibuk banget gitu, maksudnya kalau tiap hari kan kerja, kan gue komitmen gitu sama musika bahwa gue kalau weekdays kerja ya, tapi kalau Jumat Sabtu Minggu kalau emang ada job, ada event ya bolehlah. Ya, untung mereka mengerti banget.
Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal daily work lo ya, yang di kantor kincer.com itu katanya udah masuk 150 site terbaik Indonesia. Apa 100? Yes, 150, target berikutnya 100, Bos. Gokil, gokil. Jadi itu dia ngebahas soal film, terus e-sport gitu-gitu ya? Film, video game, sama e-sport. Itu 3 hal yang gue suka juga, jadi gue juga passionate. Dan gue ngeliat bahwa di situ ada loophole, ada opportunity di mana belum ada website yang benar-benar fokus ke 3 hal itu, benar-benar fokus gitu kan. Maksudnya gini, kalau misalnya kita ngebahas film, ya mungkin ada orang ngomongin tentang gosip, ada orang ngomongin tentang rilis film A, B, C, D. Tapi listicle, tentang directing, tentang kostum, itu nggak ada yang sedetail Kincer.com. Nah, Tapi kalau kita ngomong video game, itu juga seperti itu. Kita kasih rekomendasi ke teman-teman, kayak lo butuh rekomendasi game apa yang lo butuh, yang mau lo mainin selama COVID, kita ada. Game tap- apa yang terlalu sadis, ya ada. Game apa yang aman buat anak, ada. Gitu. tapi di ESPL nggak ada PUBG, gue males ah. Ya, anak PUBG lo ya. Ya gue main itu doang sih. Tapi CS gue seru banget ya. CS gue seru banget ya. Anak gue sekarang main CSGO. Anak gue is a very big CSGO player now. Ya, seru banget, seru banget. Gue kemarin lihat, gila grafiknya udah jauh banget beda sama zaman dulu Emang kita terakhir main kali di. main CSGO kapan lo, bro? Oh enggak, maksud gue dulu gue pemain CS di Next Game PI, tau gak lo? Kalau lo tahu Next Game Ya dulu iya zaman tahu gue, makanya lo tahun As berapa, Jo? itu tahun berapa, Jo? Tahun 2000 2002 kali. Nah, pas Aduh, tapi good days tuh ya. wah, Those all good days, man. gila kita bisa Gila, bisa man. hampir nginep di warnet itu modelnya. Nggak, soalnya dulu kan kita belum ada teknologi untuk ngelan worldwide kan. Kita hanya Iya, main nggak ada online, LAN iya, doang. LAN di Lokal doang, lokal. jadi itu menurut gue sih keseruan yang tersendiri sih. Dan tapi sekarang ya karena lu presiden ESPL, jadi gue harus tanya ini. Sebenarnya semasif apa sih pergerakan e-sport ini dan seberapa prospek untuk Indonesia gitu? Sebelum COVID sih massive ya. Contohnya adalah Indonesia di tahun 2017 itu adalah nomor 16 terbesar di dunia. Di tahun 2019 akhir itu kita di nomor 12. Di mana 66-70%-nya adalah pemain, 12 terbesar pemain video game ya bro ya, sorry ya, gue clarify. 12 besar pemain video game di seluruh dunia. Kita ada nomor 12. Di mana 66%-nya itu adalah penonton konten video game baik di YouTube atau Twitch. Berarti Twitch. logikanya 12%-nya itu kita kemarin hitung-hitung ada sekitar, pokoknya itu ada kira-kira 40 jutaan orang yang memiliki potensi nonton konten-konten video game di so it's very big. Itu lo Very big bicara potential. ya And it's itu lo growing. lo itu bicara pasarnya kan. Tapi secara SDM kita nih gimana nih? Kita seberapa prospek sih kita bisa ngedobrak gitu ranking dunia gitu misalnya? Kalau buat mobile games potensial besar. PUBG kita juara dunia. Bigetron itu juara dunia. Terus Mobile Legend kita juara dunia. EVOS tahun lalu, tahun ini kan belum. Free Fire kita sempat juara dunia. But the biggest challenge adalah buat PC gaming ya bro. Buat CS, buat Dota, buat League of Legends, Fortnite. Yang secara global, secara price pool sama secara gengsi jauh lebih besar karena global. Begitu ada orang menang CSGO, satu dunia tahu fansnya. Begitu orang menang, karena OG menang 2 tahun berturut-turut TI Dota, namanya besar. Seluruh dunia tahu. Sedangkan kalau untuk game-game mobile masih still challenging. Mungkin secara ASEAN besar tahu, Asia Tenggara aja oke tahu lah. Tapi untuk dunia masih kurang. Jadi kalau menurut gua, kalau memang kita mau go global, either game mobile-nya menjadi go global, atau tim e-sport kita memilih game-game yang memiliki potensi untuk go global seperti CSGO, Dota, PUBG, PC, Fortnite, League of Legends, itu sih. Iya. Sebagai presiden ESPL, game apa yang lagi lo mainin sekarang?
Kalau gue Hearthstone. Gue pemain Hearthstone gue dari dulu. Iya ya. Itu game apa sih? Gue nggak tahu sih sebenarnya. Game kartu. Itu Oh, game. satu universe sama Blizzard sama World of Warcraft sama Warcraft. Oh, Warcraft Jadi gue kita tahu. kartunya itu karakter semua karakter Warcraft lah di World of Warcraft. Hati-hati sih bos, lo kalau udah itu ketagihan, dan kalau udah ketagihan, wah tidak hanya menguras waktu lo, tetapi juga menguras pundi-pundi tabungan lo. Oh ini beli diamond, beli. Bukan beli diamond, beli pack, apa tuh? beli. Jadi kayak satu card pack, Hah? isinya berapa card, nanti ada rare, ada yang ini, ada yang gitu deh. Tapi ya sebenarnya gue main PUBG sekitar 2 tahun lalu tuh, waktu benar-benar PUBG Mobile baru ada gitu. Nah terus habis itu gue uninstall karena menurut gue udahlah, gue ada kerjaan juga gitu. Tapi pas PSBB ini jadi main lagi. Gue gila dan ternyata tuh masih seru banget gitu, Ya? gitu. Dan makanya pas gue tahu gue bakal interview lo, terus gue lihat ESPL nih, gokil nih. Yoi. Ke depan nih, ke depan. Lo melihat e-sport ini akan seperti apa nih di Indonesia sendiri? Dan apa mestinya yang kurang nih supportnya nih? Mungkin dari pemerintah atau dari kitanya sendiri, itu apa yang kurang gitu? Untuk support ini. Kalau menurut aku ya, masa depan e-sport di Indonesia sih sangat cerah ya. Apalagi juga kita lihat dari data grafis pemainnya semua ya. Contohnya gini, kemarin ASPL juga bikin ini kan, Piala Presiden e-sport 1 dan 2. Ya. Piala Presiden e-sport pertama itu jumlah total pendaftar tuh 18.000 pemain. 18 yang pertama. Waktu kita kemarin yang kedua, jumlah pendaftar menjadi 177.000. Wow. Jadi kan meningkatnya berapa, 10 kali lipat, hampir 10 kali lipat. Signifikan banget kan. Berarti kan itu kan contoh bahwa salah satu ya, wah berarti still going strong gitu kan pertumbuhan e-sport. Sekarang tinggal, nah di saat kita lagi mau naik tiba-tiba ada COVID, ya kan? COVID, jadi sekarang lagi apa ya? Lagi banyak yang harus kita yakinin lagi nih from zero, yaitu kita harus ngeyakinin para brand kita masih bagus, trafficnya masih bagus, kalau nggak ya gitu deh. So I think potentially kedepannya after COVID oke, tetapi sekarang lagi layback kayak dulu lagi sih. Sayang aja sih, maksud gua kemarin udah gigi 5, udah kenceng, tiba-tiba sekarang kayak keren mendadak. Itu sih yang kita sayangin. Ya itu yang kita sayangin bersama sih sebenarnya, tapi ya kita berdoa aja agar kita bisa beraktivitas kembali seperti normal gitu ya. Amen. Kalau misalnya kita bicara soal seorang Giring Ganesha, lo udah ngeband iya, lo pemain film juga udah pernah, lo jadi dubber untuk film animasi pernah, lo bikin perusahaan pernah, lo jadi politisi pernah, dan mungkin ada banyak yang gak gue sebutin. Nah tapi gue mau tanya satu sama lo, kira-kira ada gak sih impian lo selain yang tadi gue sebutin semua? Ada lagi gak sih impian lo? Ada. Satu, gue pengen anak-anak gue bisa bahagia dengan pilihan hidup mereka masing-masing ya. Itu satu. Sedap. Kedua, gue pengen libur setahun sama bini gue. Terus kita will selama 12 bulan kita bakal pergi dari satu negara ke negara lain. Terus kayak nyewa rumah orang lokal gitu, kayak Airbnb-nya, terus tinggal di sana kayak seminggu 2 minggu, terus pindah lagi seminggu 2 minggu. Wah, gue belum pernah ngerasain libur setahun sih. Pengen tahu rasanya libur setahun tuh rasanya kayak gimana sih. Kita udah hampir libur 2 bulan sih, dan menurut gue ini libur terbaik. Bro, gue nggak libur nih bro. Ini gue nggak libur bro. Gue nggak libur bro. Ampun bos, jujurnya makin sibuk ini bos. Oh iya, maksudnya kalau definisinya liburnya itu nggak ada kerjaan, yang nggak juga gitu. Tapi maksudnya kita tidak melakukan kerjaan itu di luar rumah gitu, maksud gue. Kita nggak melakukan rutinitas kita yang naik mobil, kantor, meeting, terus naik mobil lagi ke kafe mana, meeting. Itu nggak kita lakukan gitu, maksud gue. Maksud gue definisi liburnya itu gitu. Oh itu ya, oke. Tapi kalau misalnya masih kerjaan sih, sekarang aja gue lagi kerja bos. Iya nggak? Oh gitu ya? Nggak libur juga. Oh iya. Iya nggak libur juga. Oh ini kerja nih ya? Giring. Oh iya benar loh benar. Ke depan sendiri ini
gimana nih? Akan ada roadshow untuk promo kah? Atau akan Bro, dibikin tadinya video itu klipnya kah? kita tuh bulan Agustus udah mau tur 40 kota, Bos. Wow, wow. Sampai tahun depan. Hmm. Semua ngerem mendadak. Gimana, Bro? Gila ya. Iya nggak? Heeh. Tapi apa yang bisa dilakukan sekarang nih untuk nge-boost si single sendiri itu? Ya, apa ya? Dengan banyak melakukan creative campaign sih menurut gua. Creative campaign untuk lagunya sendiri juga creative campaign untuk brand Giring Ganesa sendiri sih. Jadi harus bisa melakukan untuk dua hal sih. Jadi nggak cuman eh, karena kan sekarang ada dua brand yang harus dinaikin, yaitu Giring Ganesa plus lagu sendiri kan. Hmm. Itu ya aja sih. Ya banyak melakukan creative campaign aja sih kalau gua. Iya, iya, iya. Tapi selamat sekali lagi untuk 2 juta penontonnya di video liriknya. Terima kasih. Itu berkat Iridio yang support dari hari nol loh, bro. Dan Kalian tuh menurut udah posting terus loh dari awal. Thank you loh. Thank you dan banget loh. iya sama-sama Giring. Dan menurut gue lo juga cukup berhasil untuk membawakan lagu yang super legend itu. Ya, Terima kasih, dimana terima kasih. lagu itu challenging banget gitu. Buat gue gila nih lagu susah banget nih. Ini metronomnya nggak konstan nih, freely gitu. Dan almarhum Krisya tuh nyanyinya tuh benar-benar fluent banget gitu. Edan gitu. Iya, Nah, menurut gue ketika ada Giring gitu untuk recycle lagu ini tuh gue bilang wah gila nih dia challenge-nya tuh challenge banget gitu menurut gue. Dan pas gue dengerin berkali-kali sendirinya yang punya lo, gue bilang ah ini orang cukup berhasil gitu. terima Ini, kasih, terima kasih. ini orang cukup Terima kasih. berhasil gitu. Ini maksudnya rasanya tetap ada gitu. Dan yang lebih bagusnya karena rasa tetap ada dan lu naruh kegiringan lo di dalam lagu itu gitu. Jadi Kegiringan. kegiringan tuh That's a maksudnya new word. karakter kali ya. Lo ngasih karakter giring lo yang nggak lo lepas gitu tuh. Selamat men, selamat banget. Dan Terima kasih, terima kasih. nggak afdol kali ya kalau misalnya lo nggak nyanyi lagunya. Gitu ya. Iya Bentar. dong. Ini gue lupa apa namanya? Biasanya kan pakai amplinya gue lupa nyiapin dari tadi ini. Jadi gue akapela aja nggak apa-apa ya. Hmm. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi nggak full nggak apa-apa ya bro ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar gue balas ini ntar. Jadi Tapi gue satu hal yang gue kangenin tuh nggak? Apa? Satu hal yang gue kangenin tuh ini men. Apa namanya? Promo radio, Jo. Ya iyalah, gua aja Promo siaran. radio ke radio gitu loh. Gue siaran Iya, kan? di rumah aja tuh udah mulai bosan banget. Gue udah pengen siaran di Emang studio. kalau siaran di rumah tuh gimana sih, Jo? Jadi lo rekam dulu. Jadi pre-recorded everything. Iya. Jadi gue akan dikirimin log siar dari sound operator ya. Terus abis itu gue akan lihat log siar gue. Terus ya gue ngomong sesuai dengan log siar gue gitu. Ada berapa iklan, ada berapa berita, ada berapa kali ngomong kayak gitu-gitu. Oh jadi kayak di timingin semua ya? Memang sudah ditimingin semua dari dulu. Cuman kan karena kita tidak ada di studio, jadi kita harus ngeliat satu-satu kan. Wah kira-kira gue ngomongnya berapa kali ya gitu. Ada iklan berapa kali ya kayak gitu-gitu. Jadi lebih effort sebenarnya dibanding kita di studio gitu. Biarpun kita ada effort untuk jalan ke studio ya, tapi rasanya tetap menyenangkan. Ini mic apa ya bro ya? Gue boleh tahu nggak? Ini nyambungnya kemana ya? Ini condenser mic. Kemana ya? Ini jadi gue pakai sound card Focusrite Solo. Terus udah gitu itu USB interface gue colokin ke laptop. Setelah itu gue ada adaptor audio splitter gitu untuk ke handphone TRRS. Terus gue colokin in-ear monitor dan output dari sound card. Ribet ya? Abang bikin tutorial aja di YouTube deh bang ya. Nanti linknya ke gue ya. Ya. Ribet banget. Gue gaptek bang. Gue gaptek bang. Ini bang. Kamu masa kamu gaptek kamu. Kamu punya startup digital, kamu masih gaptek, gak mungkin. Untuk yang kayak gitu-gitu gue gaptek bro. Untuk kayak gitu gue gaptek gue. Tapi memang di keadaan ini tuh kita dituntut untuk jadi kreatif tuh nggak lo. Jadi ya kita harus bisa, misalnya nih kita harus di rumah aja, tapi kita harus bikin apa sih? Sekecil kalau gue live Instagram suara gue nggak jelek lah gitu, output gue bagus, sekecil itu gitu. Maksudnya lo harus kreatif banget, apalagi untuk lo yang punya perusahaan ya pastinya
pertimbangan-pertimbangan menurut keadaan tuh pasti sulit juga gitu. Hebat Yap, sih. challenges yang sekarang yang paling kita harus pertahanin adalah bagaimana kita bisa terus berjalan dan surviving. Sekarang udah surviving mode. Nge-cut budget semaksimal mungkin ya agar tujuannya kita masih bisa ngidupin semua yang di dalam perusahaan kita sih. Benar. Itu sih. Itu yang paling penting. Oke, jadi nyanyi nggak? Oke, siap. Jadi. Duh, lagi seret. Jadi kalau agak batuk-batuk gak apa-apa ya. Namanya juga lagi puasa. Ya. Seret gila, Jo. Ini seret gila jam-jam segini, gokil. Bayu dingin lalu dan bintang mengedip sayu. Rembulan menyurang tiada terbayang harapan sendiri melangkah di jalan remang membisu ku nanti engkau sinar bersama sang fajar. Yes. Tega lo ngerjain gua lo. Tapi kan nggak satu lagu. Kalau satu lagu mungkin lo udah ada es teh manis kali di bawah tuh udah langsung minum kan. Iya sih langsung belakang. Giring, good luck untuk everything-nya ya. Terima kasih. Apapun yang lo kerjakan semoga berguna, semoga berkah untuk semuanya. Dan khususnya lagu sendiri ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua yang lagi kena musibah ya, lagi kena masalah, lagi kena cobaan, untuk mungkin bisa mengkontemplasikan kira-kira kita harus berbuat apa ke depannya untuk menyelesaikan masalah kita itu. Sedap. Agree, nice man. Nice. Yeah, thank you nice banget. Closing, dude. Yeah. Nice closing, man. Thank you banget ya Giring. Thank you banget. Saya terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih teman-teman e-radio yang udah selalu support dari dulu sampai sekarang. Terima kasih. Siap. Terima kasih banget. Selamat berbuka. Selamat berbuka ya guys. Bye-bye. Bye.